Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A1 akan memperlihatkan hasil kerja kami mengenai survei UMKM untuk manajemen inventory. Perkenalkan, nama saya Derwin Akbar Nugro dengan NIM akhir 095. Saya Muhammad Falevi dengan NIM akhir 07. Saya Anissa Nureva Distianti dengan NIM akhir 10. Pertama, saya akan menjelaskan program yang kelompok kami buat. Ada yang pertama itu form login, kita bisa menginputkan nomor ID di sini. Dia akan langsung muncul jabatan dan harus menginputkan kasir dan password sesuai database. Kalau salah, maka nggak bisa masuk. Ada peringatannya dan kalau benar akan masuk ke database. Dan di sini sebelumnya ada tombol forgot password untuk kirim langsung ke email. Kemudian kalau ada checklist Remember Me di sini, kalau kita login terus kemudian logout lagi maka akan tersimpan. Tapi kalau tidak checklist maka datanya tidak akan tersimpan. Kemudian yang pertama untuk form kasir di sini mengelola data user dan data pesanan. Untuk data user di sini ada tag buat mencari datanya, ada button clear untuk mencari pencariannya. Kemudian kita bisa menginputkan di sini dengan nomor ID yang berbeda. Karena kalau sama nggak bisa. Misalnya 500 kita input, kan langsung otomatis update datanya dan ada tombol update juga untuk mengupdate data, ada button clear untuk menghapus textbook di bagian kiri dan terakhir ada button delete untuk menghapus data. Kemudian selanjutnya ada data pesanan di sini sama ada teks untuk mencari datanya. Kemudian di sini ada button clear untuk menghapus teksnya. Kemudian di sini kita bisa menginputkan data pesanan sendiri dengan kode yang berbeda. Di sini akan otomatis terisi 05 jika terakhirnya di sini 004. Kita isi kemudian input akan langsung terinput dan kita bisa mengupdate datanya. Nah, ketika kita menginput data di sini, maka stok barang di data barang jadi akan berkurang sejumlah 4. Kemudian kita bisa mengupdate juga, misal kita jadi 5 pesannya update. Nah, pada datang barang jadinya berkurang lagi 1. Kemudian kita bisa menghapus datanya itu sendiri. Nah, jika kita menghapus datanya sendiri, itu data barang jadinya akan bertambah sesuai yang kita hapus datanya itu. Kemudian selanjutnya yaitu form untuk staf produksi. Dan di sini dia bisa mengelola data barang jadi. Di sini yang pertama ada form untuk uh, search, kemudian ada button delete. Kita bisa menginputkan data barang jadinya, misal kodenya terakhir 09, kita inputkan dengan nama tas. Kita, kita coba inputkan dan akan langsung terinput di sini. Ada button update untuk mengupdate datanya, kemudian terakhir ada button delete untuk menghapus datanya itu. Selanjutnya ada form untuk data pemakaian bahan baku. Di sini bisa mencari juga. Kemudian ada button clear untuk menghapus pencariannya. Kita bisa menginputkan kode pakai pemakaian bahan baku, misalnya sini 5. Dan kalau kita inputkan, maka jumlah stok pada data persediaan untuk kain channel itu akan berkurang sejumlah uh, yang kita inputkan, misal 10, maka di data di persediaan akan berkurang sejumlah 10. Dan kita bisa delete juga, maka stoknya akan kembali ke awalnya, yaitu berkurang 10. Kemudian masuk ke form staf gudang. Tambah di sini bisa mengelola data persediaan bahan baku. Eh, ini persediaan untuk bahan baku tadi. Kita bisa menginputkan untuk ke bahan barunya, misal kode 4, kain apa. Kemudian kita bisa menentukan jumlah stok, permintaan harian, return safety stock, dan reorder point akan otomatis terhitung tanpa harus ada buttonnya. Misal permintaan hariannya 300, maka reorder point akan otomatis terhitung. Kita bisa menginputkan di sini, maka akan langsung masuk datanya dan kita bisa mengupdate juga datanya. Misal jadi 200.
maka reorder poinnya akan terhitung otomatis. Ada dan ada teks untuk pencariannya juga, ada button clear untuk menghapus pencariannya, dan terakhir ada button delete untuk menghapus datanya. Kemudian di data pembelian bahan baku, di sini kita bisa menginputkan dengan kode yang berbeda. Misal kita inputkan kodenya 4, kodenya, kemudian bahannya kita bisa, kalau kita menginputkan bahan yang tidak ada di data persediaan, maka itu nggak bisa diinputkan. Jadi harus ada yang di data persediaan. Kemudian ini kita bisa menghitung juga untuk EOQ-nya sendiri akan terhitung otomatis. Misalnya kita isi dengan 800, maka EOQ-nya itu 5,657 meter. Dan ketika kita menginputkan data ini, maka data di persediaan bahan baku akan bertambah sejumlah 18 meter ini. Kita inputkan, maka data di bahan bakunya akan bertambah. Kemudian ada button update juga, misalnya kita update 18 meter jadi 10. Kita update bahan 01-nya maka akan berkurang sesuai update tadi. Kemudian terakhir ada button delete. Ketika kita delete maka jumlah belinya ini akan dikembalikan ke stoknya semula. Akan eh, tidak jadi beli, jadi stoknya jadi 195 meter. Kemudian yang terakhir ada form untuk pemilik. Sini pemilik bisa eh, mencari atau menghapus data yang sudah diinputkan oleh tadi staff-staffnya tadi. Kita bisa cari datanya, misal 3 atau 006. Untuk udah cek data pesanan, kita bisa menghapus datanya juga. Kemudian ini untuk data barang jadinya bisa kita cari dan bisa delete juga. Kemudian untuk ini untuk data persediaan bahan baku dan terakhir untuk mengecek data pembelian bahan baku. Baik, selanjutnya yaitu website yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama itu ada beranda. Yang kedua yaitu ada halaman profilnya yang dimana menjelaskan mengenai profil UMKM disertakan dengan lokasinya juga. Selanjutnya yaitu ada produk di mana terdapat beberapa produk yang di setiap produknya itu dijelaskan deskripsinya mulai dari bahan dan jenis warna yang bisa dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu ada proses produksinya. Untuk proses produksinya sendiri, yang pertama yaitu pemilihan bahan, yang kedua ada pembuatan pola, yang ketiga ada pemotongan bahan, yang keempat ada penjahitan, yang kelima ada finishing dan quality check, yang keenam ada pengemasan. Nah, untuk testimoninya sendiri ini eh, dilakukan oleh pelanggan dari berbagai daerah yang sudah pernah memesan di UMKM tersebut. Selanjutnya itu layanan yang diberikan oleh UMKM Ansko sendiri itu ada produk yang sudah tersedia, kemudian ada pemesanan grosir, dan yang terakhir ada pesanan khusus yang dapat sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya itu terdapat beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh pelanggan mengenai UMKM tersebut, dan yang terakhir yaitu ada kontak yang dapat dihubungi oleh pelanggan apabila pelanggan membutuhkan bantuan, di mana yang di sebelah kanan itu ketika pelanggan masukkan nama, email, kemudian pesan, dan mengklik button kirim pesan, itu akan menuju ke email dari UMKM tersebut. Dan yang terakhir itu di kiri itu ada sosial media yang dapat diakses oleh pelanggan, sosial media dari UMKM tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok A1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.